Haleluya. Jumpa lagi kita dengan program Renungan Harian Hope Center Manado, Malalayang. Saya Pastor Odi. Terima kasih kalau kita juga boleh diberikan waktu pada hari ini di Jumat 28 Mei 2020 ini dengan program Renungan Harian ini. Saya sangat bersyukur bahkan bersukacita kalau kita bisa jumpa lagi bahkan dengan senang hati bertemu kembali melalui live streaming ini. Dan sekalipun hanya melalui live streaming, saya sangat meyakini tidak mengurangi atensi kita, tidak mengurangi fokus kita untuk mendapatkan sesuatu melalui renungan harian yang kita ikuti, yaitu melalui kebenaran firman Tuhan yang kami sampaikan, yang kami suarakan. Bahkan melalui kebenaran firman Tuhan ini dapat terus membuat kita bergairah, bersemangat, antusias, ya, tetap ada kekuatan dalam jiwa, dalam rohani saya dan saudara sebagai orang-orang percaya, sebagai pribadi-pribadi gereja Tuhan di hari-hari ini dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita tidak terlena, kita tidak teralihkan, tetapi kita justru semakin terfokus dengan semua rencana-rencana Tuhan, semua nubuatan-nubuatan yang sedang digenapi di hari-hari ini. Inilah yang membuat kita untuk mempergunakan waktu dengan sebaik mungkin. Amin. Jadi waktu kita pergunakan dengan semaksimal mungkin, seefektif mungkin. Sebagaimana kita menata, sebagaimana kita mengatur jadwal-jadwal kita melalui dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pribadi, dalam pekerjaan, dalam setiap usaha kita, bahkan juga mungkin dalam pelayanan yang kita jalankan, kita lakukan, yang dipercayakan kepada kita dapat memanagenya dengan baik sehingga waktu-waktu itu tidak berlalu begitu saja. Ya, hari-hari ini sebagian besar waktu kita ada di rumah. Kita tidak akan keluar rumah kalau tidak akan melakukan hal yang urgent, hal yang penting. Jadi sampai hari ini kita masih terus menaati imbauan dari pemerintah untuk stay at home dan memungkinkan kita mengatur semua jadwal kita dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Dan saat ini, di waktu ini, waktu kita bertemu untuk saya mau share kebenaran firman Tuhan melalui renungan firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelumnya, saya mengajak kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat waktu, buat kesempatan yang terus Engkau anugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh lagi dipertemukan di hari ini, di hari Kamis 28 Mei 2020 dalam program Renungan Harian. Hamba terus meyakini setiap yang sudah bersama-sama, yang sudah terkoneksi, siapapun maupun yang nanti akan bergabung mengikuti, mereka akan sama-sama diberkati. Bahkan Roh Kudus yang akan mengurapi, membuat kami bergairah, antusias dengan kebenaran firman Tuhan, membuka hati kami. Roh Kudus datang menyingkapkan, memberikan pewahyuan di setiap kediaman kami, dimanapun kami berada, bahkan bagi hamba-Mu di tempat ini ketika menyampaikan renungan firman Tuhan ini. Berkati waktu ini, berkati firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mau mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat jemaat yang sudah hadir, yang sudah bersama-sama, yang sudah aktif dalam live streaming ini. Jadi tidak bosan-bosannya saya selalu mengajak ketika kita diberkati dengan program ini, Renungan Harian melalui firman Tuhan yang kami sampaikan dari tempat ini, saudara bisa sebarkan, saudara bisa bagikan juga ke orang-orang lain, saudara-saudara, teman, sahabat saudara, atau yang ada di grup
media sosial saudara agar supaya juga mereka diberkati dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya rindu berbicara dari satu kata hikmat, ya. Hikmat atau ditambah awalan berhikmat. Nah, dalam definisi atau terjemahan bebasnya ini bisa dikatakan kebijaksanaan, ya. Kebijaksanaan yang ada kepada setiap kita yang kita sudah baik yang kita pelajari secara langsung maupun yang kita dapatkan secara ketika kita menjalani kehidupan itu akhirnya satu pembelajaran, satu pengetahuan yang dibukakan, disingkapkan menjadi hikmat bagi saya dan saudara di dalam kita beraktivitas, di dalam kita melakukan segala pekerjaan kita, baik dalam kehidupan secara pribadi maupun yang sudah berkeluarga, berumah tangga, demikian juga yang ada di dalam satu komunitas, satu perhimpunan, satu perkumpulan, atau juga di dalam persekutuan-persekutuan gereja-gereja lokal. Jadi di sana ada yang namanya hikmat, kebijaksanaan. Dan yang saya mau bagikan ini sumbernya dari Alkitab, dari kebenaran firman. Jadi karena ada juga yang menyatakan ini hikmat-hikmat dunia, ya kita tahu itu ada hikmat dunia, tapi ini hikmat yang kita dapatkan sumbernya dari Alkitab, yaitu dari firman Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi hikmat kita awali dari apa yang kita bisa baca dalam Pengkhotbah 7 ayat 10 sampai 12. Ya. Pengkhotbah, saudara bisa buka Pengkhotbah 7 ayat 10 sampai 12. Ya, pastikan kita punya Alkitab, ya. Ataupun di gadget saudara sudah ada aplikasinya, saudara bisa buka Pengkhotbah 7 ayat 10 sampai 12. Dikatakan di sana, janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemiliknya, saudara. Ini satu hal yang dicatat oleh Raja Salomo yang tadinya sempat mempertanyakan atau ada pertanyaan yang diajukan, bagaimana orang yang tidak berhikmat. Pertanyaan ini ditanyakan oleh orang yang tidak berhikmat. Ya, dengan kata lain, bahwa hidup masa kini, hidup yang sukar, seharusnya ditanggapi dengan hikmat. Ya, ini maksud dari Salomo yang kita baca. Seharusnya di saat menjalani satu kehidupan yang mungkin bagi saya dan saudara merasa sulit, merasa sukar, merasa tidak berdaya, merasa tidak mampu, bukannya dijalani dengan rasa ketidakpuasan. Seharusnya ditanggapi dengan hikmat. Ya, jadi kita sambungkan dengan apa yang saya katakan tadi, kebijaksanaan. Jadi mari hidup berhikmat, hidup yang memiliki kebijaksanaan. Jadi menjalani kehidupan, jangan justru yang ada ketika kita dipertemukan atau ada saat-saat mungkin kita sedang merasakan satu kesukaran, satu ketidakpuasan, sesuatu yang mungkin membuat kita tidak nyaman, tidak menguntungkan bagi setiap kita. Jangan sampai kita justru mengeluh atau mengatakan, kenapa ya
hal ini saya harus alami? Kenapa ya saya harus diperhadapkan dengan peristiwa-peristiwa ini? Tapi justru ketika kita mengerti bahwa seharusnya kita harus menanggapi dengan berhikmat. Ya, berhikmat. Karena di ayat 12 katakan perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Jadi dengan berhikmat, setiap kita yang menjalani kehidupan ini terpelihara. Amin. Artinya kita tidak sembrono. Kita tidak takabur menjalani kehidupan apalagi di masa-masa sukar. Karena apa? Kita diberikan kebijaksanaan. Ya. Kita menjadi orang yang bijaksana menjalani kehidupan ini. Salomo menyadari bahwa hikmat yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan kepada dia, membuat hidupnya terpelihara. Ya. Salomo dengan sadar menyadari bahwa ketika Tuhan memberikan hikmat kepada dia, artinya ketika hikmat dia dapat dari Tuhan, dia menjalani kehidupannya sebagai pribadi, sebagai seorang raja, memimpin bangsa Israel, secara bijaksana hidupnya terpelihara. Ya. Di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah masa sulit, menjalani kehidupan yang bijaksana, dia terpelihara, saudara. Demikian dengan saya dan saudara di hari-hari ini. Kita memang harus ya dengan sadar mengatakan bahwa menjalani hidup di hari-hari ini sudah beberapa bulan belakangan kita jalani kehidupan ini memang harus dijalani dengan berhikmat, dengan hidup yang bijaksana, dijalani dengan bijaksana, tidak sembrono. Kita harus berhikmat ketika harus berada di kumpulan orang banyak. Harus bijaksana, ya. Kita nggak sembrono langsung masuk ke kumpulan-kumpulan orang banyak dengan tidak memperhatikan protokoler kesehatannya. Kita menjadi orang yang ada hikmat dengan menjadi kehidupan yang bijaksana ketika memang ditetapkan adalah bijaksana ketika memakai masker. Amin. Ketika kita rajin membersihkan diri jika kita keluar ke tempat-tempat terbuka, tempat-tempat umum. Ya. Artinya kita menjalani kehidupan ini dengan penuh kewaspadaan. Tetapi waspada di sini pengertian adalah bijaksana, berhikmat di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, bagaimana untuk kita bisa meraih hikmat dalam hidup kita? Ya, dalam hidup kita, ya sebagai orang percaya. Jadi bukan berdasarkan hikmat-hikmat dunia, dan kita bukan apa saja, cuma meletakkan hikmat kita dari hal-hal kesehatan. Di atas semuanya itu ada Tuhan yang mengendalikan semuanya. Adalah ya baik kita mempelajari hikmat-hikmat yang ada di dunia ini. Misalnya tentang kesehatan, bagaimana untuk supaya hidup sehat, bagaimana untuk tidak terkontaminasi, bagaimana untuk tidak tertular secara medis, ilmu kesehatan. Kita harus mengetahui dan kita mewaspadai dan menjadi orang yang bijaksana. Karena apa? Ada hikmat yang dari ilmu kesehatan atau saran-saran atau apapun yang kita ketahui secara pengetahuan di dunia ini. Tetapi di atas semuanya itu, di dalam kita sebagai orang percaya, amin, saya dan saudara sebagai orang percaya yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengikuti ketetapan-ketetapannya, hidup menaati kebenaran firman Tuhan, hidup meneladani apa yang Tuhan
sudah tetapkan hidup seperti yang Tuhan mau, maka kita adalah orang-orang percaya yang sungguh-sungguh memang menaruhkan iman, pengharapan, keyakinan kita kepada Tuhan. Maka yang saya mau bagikan ini, bagaimana kita untuk bisa meraih hikmat dalam hidup ini sebagai orang percaya, menjalani kehidupan iman kita di hari-hari ini, sehingga kita tidak sembrono, sehingga kita tidak takabur, sehingga kita tidak sembarangan saja menjalani kehidupan di dunia ini. Kita belajar ada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan mau kita praktekkan. Maka kita adalah orang-orang yang bijaksana ketika kita memang mengikuti apa yang Tuhan ingin kita praktekkan. Nah, untuk meraih hikmat itu supaya ada pada saya dan saudara, maka pertama kita harus meminta kepada Tuhan. Sumbernya dari Tuhan, seperti Salomo tadi. Dia tahu dari Tuhan, sehingga dia mendapatkan dari Tuhan, meminta dari Tuhan. Yesaya 11 ayat 2 katakan, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Garis bawahi roh hikmat. Roh hikmat yang dimaksudkan di sini, ini akan ada pada anak Allah ketika dia datang ke dunia ini. Saudara bisa lihat. Jadi dalam Yesaya 11 ini berupa nubuatan yang disampaikan untuk seorang yang akan datang, yaitu Raja Damai. Raja Damai siapa? Yesus Kristus Tuhan, yang sudah memperdamaikan kita dengan Allah melalui pengorbanannya. Nah, ketika dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat. Jadi hikmat akan ada pada Tuhan. Oleh karena itu, hikmat adalah sesuatu yang harus kita minta kepada Tuhan. Jadi hikmat di sini adalah roh atau pengurapan, sesuatu yang diberikan secara roh. Pengurapan itu akan ada pada saya dan saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di satu sisi hikmat itu tidak bisa dipelajari. Ya. Sekali lagi, hikmat itu tidak bisa dipelajari, karena hikmat itu hanya dari Tuhan, berupa anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Jadi hikmat itu berupa anugerah. Hikmat kita tidak dapatkan ketika kita sekolah. Bahkan ketika mungkin gelar kita sudah tidak sudah begitu panjang, nggak tahu apapun gelar kita. Atau dengan tes IQ, ketika kita dapat, IQ kita sungguh luar biasa. Nah, hikmat bukan langsung kita dapatkan seperti itu ketika kita menempuh jalur pendidikan, kita sekolah, kita kuliah dengan IQ yang tinggi. Enggak, saudara. Itu sebabnya kita sering dapati ada orang-orang yang berpendidikan tinggi, bahkan mungkin pejabat-pejabat yang berpendidikan tinggi, tapi didapati orangnya hidup sembrono, orangnya hidup semraut. Karena apa? Tidak ada hikmat yang dari Tuhan. Secara roh, hikmat tidak ada pada dia. Karena mungkin dia tidak takut akan Tuhan, tidak hidup dalam takut akan Tuhan, tidak mengenal Tuhan itu, yang adalah sumber hikmat, saudara. Mari kita yang percaya kepada Tuhan, yang harus kita sadari bahwa itu kita cuma dapat dari Tuhan. Oleh karena itu, menjalani kehidupan di hari-hari ini, minta kepada Tuhan, Tuhan berikan hikmat, biar saya menjadi orang bijaksana. Haleluya. Amin. Menjadi orang bijaksana di dalam menjalani semua aktivitas. Ya. Semua serba dibatasi. Tidak ada kebebasan, tapi kita diberikan kebijaksanaan. Karena hikmat secara roh
ada pada saya dan saudara yang sudah percaya, sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Kita yang tahu dari kebenaran firman Tuhan, kita meminta kepada Tuhan, tahu Tuhan berikan kepada saya melalui urapanmu, melalui Roh Kudus, biar saya mendapatkan hikmat-hikmat yang daripadamu, sehingga tidak menjalani kehidupan ini dengan sembrono. Bahkan iman kita hari-hari ini tetap terpelihara, justru semakin kuat, semakin teguh. Tidak ada pikiran-pikiran yang aneh, bahkan apalagi mau stres, mau depresi. Karena dengan keadaan hari-hari ini, pada kita ada hikmat, sehingga saya dan saudara punya langkah-langkah bijaksana yang kita dapatkan dari Tuhan. Ya, bukan berarti menyepelekan pengetahuan dunia juga, bukan menyepelekan apa yang diinformasikan, dihimbau, ditetapkan oleh pemerintah, pemimpin kita. Enggak, saudara. Tapi di atas semuanya itu ada hikmat yang dari Tuhan. Itu yang harus kita sadari. Oleh karena itu kan kita selalu berdoa agar supaya pemimpin kita diberikan hikmat dari Tuhan di dalam melakukan kebijakan-kebijakannya, agar supaya memang benar-benar bijaksana. Ya, bukan dengan pengetahuan manusianya, tetapi dapatkan dari Tuhan, sehingga setiap keputusan, setiap apa yang diinginkan, dipraktekkan oleh pemerintah, mau kita masyarakat mempraktekannya tentunya dengan bijaksana. Mereka menyampaikan dan disampaikan kepada kita untuk supaya hidup juga bijaksana. Tapi sekali lagi, di atas semuanya itu ada firman Tuhan, sumber hikmat. Nyandak rugi ya. Tidak rugi saudara saudara untuk rajin membaca Alkitab firman Tuhan. Karena di dalamnya kita akan dapat hikmat. Amin. Jadi adalah satu keuntungan yang besar ketika kita waktu banyak di rumah, kita pakai juga untuk maksimal membaca Alkitab. Ya, kemarin-kemarin mungkin saudara banyak lalai karena apa? Kesibukan, tidak punya kesempatan. Tetapi di hari-hari ini, ketika berada di rumah, waktu sebagian besar di rumah, memungkinkan saya dan saudara untuk membaca Alkitab lebih sering lagi, lebih rajin lagi. Amin. Karena di dalamnya ada sumber hikmat. Jadi kita pelajari, ada 2 syarat saudara untuk bisa kita menerima hikmat dari Tuhan. Ya. Jadi tadi saya katakan untuk kita dapat hikmat, kita minta kepada Tuhan. Nah, untuk mendapatkan itu, ketika dengan sungguh-sungguh kita berdoa, maka yang harus kita miliki adalah pertama apa? Kerendahan hati. Haleluya. Oh, ya, kerendahan hati yang saya dan saudara harus miliki. Amin. Amsal 11 ayat 2 katakan, ya, jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Amin. Jadi rendah hati adalah suatu sikap yang harus kita putuskan sendiri, saudara. Orang lain tidak akan bisa mengajak atau membuat saudara dan saya untuk menjadi orang rendah hati. Bahkan saya harus katakan, Tuhan pun tidak akan bisa membuat Anda rendah hati. Jadi kitalah yang harus ambil keputusan untuk menjadi rendah hati. Yes. Itu akan diuji, saudara. Ketika kita direndahkan, ketika kita dianggap sepele, ketika orang menganggap remeh kepada saya dan saudara, maka kita harus mengambil keputusan yang benar untuk meresponnya. Haleluya. Amin. Kita tidak akan mudah terpancing lagi. Kita tidak akan emosi. Kita tidak akan marah. Bahkan membabi buta. Kalau saudara sudah ada kerendahan hati, orang meremehkan saudara, saudara akan puji Tuhan.
ada firman Tuhan. Jadi saudara akan menjadi orang yang berhikmat, bijaksana di dalam berespon. Sekalipun orang menganggap siapa kamu, tapi kita akan tetap memutuskan mengambil satu respon yang benar, bersikap yang benar. Itulah orang yang rendah hati. Tidak sembrono. Kalau saudara mau menginginkan hikmat dari Tuhan, maka penuh dengan kerendahan hati. Harus ada kerendahan hati dalam kehidupan saya dan saudara. Tidak mudah terpancing dengan orang-orang yang tidak memahami apa yang namanya kerendahan hati. Tapi justru saya dan saudara yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah menghidupi kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan dikatakan mendapatkan hikmat dari Tuhan kalau kita orang rendah hati. Sehingga menjalani kehidupan dengan bijaksana. Kedua, untuk menerima hikmat daripada Tuhan, maka kita harus menjadi orang yang takut akan Tuhan. Katakan takut akan Tuhan. Haleluya. Ayub 28, pasal 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Jadi takut akan Tuhan itulah hikmat. Mengapa dikatakan seperti itu? Bahwa hikmat adalah ketika kita mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Jadi takut akan Tuhan, kita adalah orang-orang yang mengikuti, yang menaati, yang tidak membangkang terhadap firman Tuhan, yang mengikuti apa kata Tuhan, menghormati setiap keputusan-keputusan Tuhan, setiap firman Tuhan. Itu orang yang takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itulah hikmat. Ya mungkin saudara berpikir, gimana ya akan punya kesulitan tingkat tinggi jika tidak memahami dengan benar. Oleh karena itu selalu berdoa, biar melalui doa dan urapan Roh Kudus yang akan membukakan, yang akan menyingkapkan, yang akan memberikan pewahyuan pada setiap firman Tuhan, pada setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan, baik yang kita baca maupun yang kita dengar melalui khotbah-khotbah, termasuk khotbah live streaming ini. Hidup dalam takut akan Tuhan itulah hikmat. Benar. Orang yang hidup takut akan Tuhan, maka dia akan menjauhi dosa. Orang yang hidup takut akan Tuhan, maka dia tidak akan duduk di kumpulan orang-orang pencemooh. Itu namanya hikmat, saudara. Orang yang berhikmat, orang yang melihat apa yang akan dia lakukan, tidak akan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Apalagi menyakiti Tuhan. Amin. Nah, oleh karena itu hiduplah dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan takut seperti kita takut kepada komandan, pemimpin-pemimpin kita di dunia ini. Takut akan Tuhan adalah kita menghormati Tuhan. Kita mengikuti setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita memelihara iman kita setia kepada Tuhan. Itu takut akan Tuhan. Bukan seperti takut kegelapan. Atau takut pada orang yang mengancam kita. Tapi takut akan Tuhan sini benar-benar kita menghargai, kita menghormati Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mengakui keberadaan Dia dalam kehidupan kita. Itulah hikmat, saudara. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu, kita akan ingat Tuhan. Oh ya, ini benar, saya akan lakukan. Oh ini enggak, ini salah. Wah, tergiur dengan uang, karena dengan jabatan, kedudukan saudara, maka tanpa berpikir panjang, saudara akan bisa korupsi, saudara. Nah, orang kalau tidak takut akan Tuhan, maka akan itu terjadi. Itu akan terjadi, saudara akan korupsi. Tapi orang yang takut Tuhan
Ada hikmat di dalam kehidupannya, di dalam dia menjalankan tugas, kedudukan, wewenangnya, otoritasnya. Sekalipun ada tawaran untuk korupsi, dia tidak akan melakukan karena dia takut akan Tuhan. Ada hikmat. Jangan. Demikian kita. Setiap Bapak Ibu Saudara yang sudah bersama-sama maupun yang nanti akan bersama-sama. Kita sudah belajar hari ini bagaimana kita harus memiliki hikmat. Hikmat kita teruskan dengan apa? Kebijaksanaan. Dan itu hanya kita dapat dari Tuhan. Oleh karena itu kita harus minta kepada Tuhan. Tapi untuk mendapatkan itu ketika kita minta kepada Tuhan, miliki kerendahan hati. Amin. Baru hidup dalam takut akan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita hidup dalam takut akan Tuhan. Oleh karena itu kenalilah Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang pengasih, Tuhan yang sangat mengasihi, Tuhan yang mencintai, Tuhan yang sangat mengerti, Tuhan yang sangat peduli. Ya. Puji Tuhan saudara, sudah diberkati dengan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa Surgawi, kalau hari ini kami juga bisa belajar firman Tuhan melalui renungan harian yang kami bawakan dari Hope Center Manado Malalayang. Kebenaran firman Tuhan mengajarkan bagi kami agar supaya kami memiliki hikmat di dalam menjalani kehidupan kami, di dalam segala situasi kondisi, sekalipun juga di tengah-tengah kesukaran. Hikmat kami hanya bisa dapatkan dari Engkau ketika kami meminta kepadamu Tuhan. Dan kami akan memiliki hikmat itu jika dalam kami ada kerendahan hati dan ada takut akan Engkau. Mampukan kami, oh Roh Kudus, biar urapan-Mu ada pada setiap kami. Membukakan, menyingkapkan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Biar kami mengerti, diberikan pewahyuan kepada kami. Sehingga kami benar-benar menjadi pribadi-pribadi orang percaya kepada Tuhan, menjalani kehidupan ini dengan penuh hikmat, dengan bijaksana, tidak sembrono, tidak serampangan sembarangan Tuhan. Tapi benar-benar kehidupan kami tertib, disiplin, karena hikmat yang Engkau berikan kepada kami. Kami memiliki kebijaksanaan-kebijaksanaan, membawa langkah-langkah kami tertib, disiplin, seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, berkati pertemuan kami siang hari ini dengan kebenaran firman Tuhan ini. Dimanapun mereka, Bapak Ibu Saudara yang sudah bersama-sama, pribadi, keluarga, rumah tangga mereka semua diberkati. Bawalah terus untuk semakin mengenal Engkau, semakin mengenal kebenaran-kebenaran firman Tuhan di hari-hari ini. Memiliki hidup yang berhikmat, kebijaksanaan ada di dalam kehidupan kami semua. Bapak Ibu Saudara yang sudah bersama-sama, di dalam nama Tuhan Yesus semakin diberkati, diberikan kekuatan, bahkan terpelihara terus sempurna di dalam Engkau Tuhan. Bukan karena mereka tahu menjaga kesehatan, tapi karena Engkau Tuhan yang menjaga, memelihara, melindungi kami. Kuasa darah-Mu Tuhan Yesus memproteksi setiap kami, pribadi dan keluarga rumah tangga kami. Sehingga kemanapun kami akan pergi berada, dan ketika kami berada di suasana natural yang baru ini Tuhan, normal yang baru, kami terus diberikan kebijaksanaan di dalam menjalani kehidupan kami ini. Dan satu yang kami percaya, kami akan terus terpelihara karena Tuhan yang melindungi, memelihara kami dengan kuasa-Mu. Kami tidak akan mudah terjangkiti, akan tidak mudah diserang dengan segala penyakit, virus, bakteri apapun, karena kami terpelihara oleh karena kuasa darah Tuhan Yesus yang terus melindungi, menutup bungkus kami. Demikian juga setiap kebenaran firman Tuhan ada pada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat waktu yang yang Bapak Ibu sudah luangkan bisa bertemu dengan saya, Hope Center Manado Malalayang. Sampai di sini pertemuan kita. Nanti kita berjumpa lagi di waktu yang mendatang dalam program yang sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.